untuk kelompok satu ya, untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan waktu dan tempat. Saya persilakan untuk hari ini kita aplikasi aljabar linear pada Markov ya. Silakan. Ya, selamat malam Pak Munte dan teman-teman. Malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis Markov. Dengan sumber yang disadur sebagai yang dapat dilihat di screen. Baik. Analisis Markov. Analisis Markov disebut sebagai proses stokastik, merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Pada awalnya, analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Misal, sebagai alat untuk menganalisis perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen, masalah operasi dan pemeliharaan mesin produk, perubahan harga di pasar saham, dan juga yang lainnya. Proses analisis Markov terdapat 3 prosedur utama yang dilakukan, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, kemudian menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, juga menentukan kondisi steady state. Ciri-ciri analisis Markov, bila diketahui suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Slide-nya, Mbak Brian. Udah? Belum gerak di... Belum gerak nih. Ini di mana sekarang? Masih slide 3. Nah. Ini slide 4. Perlu diulang? Enggak. Perlu, silakan. Pendahuluan analisis Markov. Analisis Markov disebut sebagai proses stokastik atau merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Pada awalnya, analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Misal, sebagai alat untuk menganalisis perpindahan merek yang digunakan oleh konsumen, masalah operasi dan pemeliharaan mesin produk, perubahan harga di pasar saham, dan juga yang lainnya. Kemudian ada proses analisis Markov. Terdapat 3 prosedur utama yang dapat dilakukan, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, menghitung... Belum kegeser ya? Iya, belum. Nah, udah. Proses analisis Markov terdapat 3 prosedur utama yang dapat dilakukan, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, menentukan kondisi steady state, dan juga ada ciri-ciri analisis Markov, yaitu bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas.
yang disebut dengan probabilitas transisi. Kemudian ada ciri lainnya, probabilitas transisi tidak akan berubah bentuk untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status awal. Berikutnya dijelaskan oleh Arditya. Lalu untuk contoh soal pertama dari analisis Markov ini adalah tentang perubahan cuaca. Misalnya terdapat dua macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui di Indonesia selalu pada antara dua state atau status, yaitu cerah atau hujan. Perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya adalah suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas atau disebut probabilitas transisi. Misal diketahui P hujan hari ini ke state hujan besok yaitu 0,6. Lalu ada state probabilitas pada hujan hari ini ke state besok cerah yaitu 0,8. Lalu ada state cerah ke hujan 0,4 dan probabilitas cerah ke cerah 0,2 yang bisa kita bentuk dalam matriks atau tabel berikut, dimana bisa kita lihat di state hari ini dan state besok hujan 0,6 dan cerah 0,4 dan cerah ke hujan 0,8 serta cerah ke cerah 0,2. Ini disebut dengan matriks transisi karena biasanya pertambahan dari matriks kiri ke kanan itu sama dengan 1. Bisa kita lihat 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1, 0,8 ditambah 0,2 sama dengan 1. Apa sudah berganti slide-nya? Belum. Selanjutnya matriks probabilitas transisi, yaitu matriks atau tabel yang berisi nilai probabilitas perubahan state atau status dapat dituliskan dalam bentuk matriks yang disebut matriks probabilitas transisi. Contoh yang kedua dari matriks probabilitas transisi adalah misalnya terdapat sampel sebanyak 1000 konsumen yang tersebar dalam 4 merek sabun, yaitu merek A, B, C, dan D. Dalam hal ini, konsumen dapat berpindah dari merek satu ke merek lain. Perpindahan ini bisa terjadi karena banyak hal, antara lain ada promosi, perbedaan harga, iklan, dan sebagainya. Berikut tabel, contoh tabel perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi merek A, B, C, dan D. Di mana merek A memiliki jumlah konsumen bulan ini 220, lalu selama perubahan periode mendapatkan 50 dan kehilangan 45 dengan jumlah konsumen bulan depan 225. Untuk B, jumlah konsumen bulan ini 300, lalu didapatkan selama periode 60 konsumen dan kehilangan 70 konsumen dengan jumlah konsumen bulan depan 290. Merek C 230 jumlah konsumen dengan mendapatkan 25 konsumen dan kehilangan 25 konsumen dengan jumlah konsumen bulan depannya 230. Dan terakhir merek D dengan jumlah konsumen bulan ini 250 lalu mendapatkan konsumen 40 dan kehilangan 35 dengan jumlah konsumen di bulan depan 225. Total dari jumlah konsumen A, B, C, D adalah 1000 orang. Dan jumlah konsumen bulan depan juga 1000 orang. Dari tabel tersebut tidak diketahui berapa di antara 45 konsumen yang merek A berpindah ke B, C, atau D. Dan sebaliknya, kita juga tidak tahu kalau 50 konsumen yang dari merek A berasal dari mana, dari konsumen B, C, atau D. Oleh karena itu, kita membutuhkan informasi yang lengkap untuk perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi ini. Dari hasil survei sebelumnya, diperoleh hasil yang dapat dituliskan di tabel berikut ini, di mana merek A jumlah konsumen 220 didapatkan dari B 40 dan D 10.
dan kehilangan dari B 20, C 10, dan D 15. Dan jumlah konsumen bulan depannya seperti tabel sebelumnya. Dan untuk dapat konsumen dari mana dan kehilangan dapat dilihat di tabel berikut. Dari tabel tersebut, kita buat matriks transisi atau perpindahan merek sabun mandi, di mana state-nya ada dua, yaitu bulan ini dan state bulan depan. Di mana di state A bulan ini didapat 175. Itu didapatkan dari konsumen bulan depan dikurang oleh konsumen yang didapat bulan ini, di mana didapat B dan D 50, maka 225 dikurang 50 sama dengan 175. Selanjutnya ada state bulan ini A, state bulan depan B, itu bisa dilihat di kehilangan konsumen, di mana 20, C 10, dan D 15, dengan total konsumen seperti bulan ini yaitu 220. Untuk state bulan ini B, produk B dan produk B di bulan depan, A-nya yaitu kehilangan konsumen 40. Lalu untuk B, produk B ke B bulan depan, yaitu dikurang dari konsumen bulan depan 290 dikurang oleh konsumen yang didapat bulan ini, yaitu 20 ditambah 25 dan 15, maka hasilnya ada 230. Selanjutnya sama, yaitu C dan D-nya didapat dari kehilangan konsumen dengan total sama dengan sebelumnya, yaitu 300. Seterusnya sama sampai di state di produk D dan D bulan ini dengan D bulan depan, di mana bulan depan 255 dikurang konsumen bulan ini yaitu 15 tambah 25 yaitu 40. Dapatkan 255 dikurang 40 yaitu 215. Dengan jumlah total masih sama dengan bulan sebelumnya yaitu 250. Jadi matriks probabilitas transisinya kita dapatkan dari misalnya A state produk A bulan ini dengan state A bulan depan yaitu 175 dibagi 220 dikali dengan 100, maka didapatkan hasil seperti ini. Karena ini adalah matriks probabilitas transisi, kita dapat memastikan dengan kita tambah dari kiri ke kanan, pasti hasilnya adalah 1. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, jadi tadi 175 dibagi 220 ya. 20 dibagi 220, ya kan? Iya, Pak. 10 dibagi dengan 220. Jadi nanti D-nya juga sama 15 220, nanti jadi jika dijumlahkan sama dengan 1 ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan bisa lanjut oleh Mbak Triana. Oke, sekarang. Kemudian menghitung probabilitas suatu kejadian di masa depan. Informasi yang dihasilkan dari analisis Markov adalah probabilitas suatu state pada periode ke depan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memperkirakan perubahan-perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Terdapat dua cara untuk menemukan informasi tersebut, yaitu probabilitas tree dan juga perkalian matriks. Ini ada lanjutan dari contoh soal 1. Ingin dihitung probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga. Jika pada hari ini atau hari pertama berstatus hujan,
Hari ini hujan dari tabel sebelumnya yang hujan dan cerah. Selanjutnya kita hitung probabilitas cuaca pada hari ketiga dengan menggunakan probabilitas tree, dimana kita buat seperti gambar di kelihatan kan ya, di probabilitas tree itu kan hari pertama hujan di hari pertama itu 0, berapa itu? 0,6 Pak. Hujan-hujan 0,6 sama 0,4. ya. Yang bawah itu cerah apa hujan? Sama, itu hujan semua berarti yang hari pertama. Hari pertama ya Pak. Nah, hari kedua baru Transisinya. hujan yang cerah, ya kan? Ya, transisi besoknya. Hari kedua. Hari ketiga baru itu ya. Ya, hari ketiga kenapa? Digedein dong. Yang nah, betul. Di zoom aja di. Enable editing itu kayaknya harus diklik dulu deh. Yang atas itu. Bukan enable editing itu, yang atas paling atas dekatnya. Nah, kalau tinggal diedit, nggak diklik nggak bisa. Sudah? Oke, good. Sorry Pak. Maaf Pak. Ya. Udah ada kelihatan? Lihat. Ya, bisa kita lihat di sini pada hari kedua mendapatkan hujan-hujan 0,6 dan hujan cerah 0,4. Lalu jika kita ingin mencari probabilitas di hari ketiga, maka kita kalikan, yaitu hujan. Jika ingin cari hujan-hujan, maka kita kalikan dengan transisinya, yaitu 0,6 dikali 0,6, maka akan didapatkan 0,36. Lalu hujan ke cerah, kita kalikan 0,6 dikali 0,4, didapatkan 0,24. Lalu jika kita mencari cerah ke hujan, maka dari step sebelumnya 0,4 dikali transisinya, yaitu 0,8. 0,32 sama 0,32, ya. 0,4 kali 0,2. Maka probabilitas cuaca yang berstatus hujan pada hari ketiga jika dijumlahkan, yaitu hujan-hujan 0,36 ditambahkan dengan cerah hujan, yaitu 0,32, didapatkan 0,68. Lalu untuk cuaca yang berstatus cerah pada hari ketiga didapatkan yaitu 0,24 tambah 0,8. Dan jika ingin cari hari keempat, maka bisa dikalikan dengan transisinya, yaitu 0,36 dikali 0,6 dan seterusnya. Oke, yang tadi cukup jelas ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Coba lihat yang tadi ya, yang apa, tabel probabilitas tree-nya ya. Jadi hujan
hujan untuk hari pertama ke hari kedua hujan ya 0,6 karena mungkin pengalinya nggak ada ya, 1 ya berarti ya. Terus itu sama 0,4. Nah setelah itu untuk yang hari kedua ke hari ketiga baru dikalikan ya untuk transisinya ya. Untuk hujan berarti hujan dia 0,6 kali 0,6 36. Terus yang untuk yang itu berarti 0,6 kali 0,4. Oke, good. Next. Nggak ada pertanyaan ya? Cukup jelas ya? Yuk, silakan lanjut. Berikutnya, perkalian matriks probabilitas tree akan sangat membantu bila periode ke T di masa depan cukup kecil. Bila ingin diketahui probabilitas status pada periode ke T di masa depan, di mana T cukup besar, maka untuk menyelesaikan dengan probabilitas tree akan menjadi tidak efisien karena membutuhkan lembar kertas yang besar. Untuk itu, digunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan perkalian matriks. Selanjutnya dijelaskan oleh Arditya. Oke, bisa di Pada apa sudah besar? belum. Oke, kalau enggak di zoom aja. Bisa dikit di zoom. Di shift gitu ya, dikit. Sudah? Belum. Apakah yang lain juga sama? Belum? Iya, belum kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Coba lanjut. Contoh soal 3. Ya. Angkot akan beroperasi atau jalan bila tidak sedang mogok. Artinya bahwa dalam masalah ini, angkot selalu berada dalam salah satu dari dua state atau status yang mungkin, yaitu jalan atau mogok. Perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode hari berikutnya dituliskan dalam matriks atau tabel probabilitas transisi sebagai berikut. Misalnya state hari ini jalan ke besok jalan 0,6 lalu mogoknya 0,4. State hari ini mogok, besoknya jalan, yang besoknya mogok itu 0,2. Perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode berikutnya dituliskan dalam matriks atau tabel probabilitas transisi sebagai berikut. Apa sudah berubah slide-nya? Belum. Oke, udah. Oke, sudah. Pemilik usaha angkot tersebut ingin mengetahui probabilitas sebuah angkot berstatus jalan pada hari ketiga. Jika angkot tersebut berstatus jalan pada hari ini, probabilitas sebuah angkot berstatus jalan pada hari ketiga. Jika angkot tersebut berstatus jalan pada hari ini atau hari ke-1 dapat dituliskan dengan simbol J3. Probabilitas sebuah angkot berstatus mogok pada hari ketiga. Jika angkot tersebut berstatus jalan pada hari ini atau hari ke-1 dapat dituliskan dengan simbol MJ3 dan seterusnya dengan penalaran yang serupa. Probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari ke-1 ditulis dalam vektor baris sebagai berikut. Itu dalam kurung J kali 1, MJ dalam kurung 1 sama dengan matriks 1, 0. Probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari kedua
Bila angkot tersebut berstatus jalan pada hari ke-1, dapat dicari dengan mengalihkan vektor baris dengan matriks probabilitas transisi yang diperoleh matriks JJ2, MJ2 sama dengan matriks JJ1, MJ1 dikali matriks 0,6, 0,4, 0,8, 0,2 sama dengan matriks 10 dikali matriks 0,6, 0,4, 0,8, 0,2 sama dengan matriks 0,6, 0,4. Dan probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari ketiga bila angkot tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 dapat dicari dengan penalaran serupa diperoleh matriks JJ3, MJ3 sama dengan matriks JJ2, MJ2 dikali matriks 0,6, 0,4, 0,8, 0,2 sama dengan matriks 0,6, 0,4 dikali matriks 0,6, 0,4, 0,8, 0,2 sama didapatkan hasilnya matriks 0,68, 0,032. Selanjutnya, setelah didapatkan matriks probabilitas, kita menentukan kondisi steady state-nya. Dalam banyak kasus, analisis Markov akan menuju suatu kondisi keseimbangan atau steady state, yaitu suatu kondisi di mana setelah proses Markov berjalan selama beberapa periode, maka akan diperoleh nilai probabilitas suatu state bernilai tetap. Suatu analisis Markov dapat saja tidak mencapai kondisi steady state. Seandainya perhitungan dilanjutkan, maka probabilitas sebuah angkot berstatus jalan ataupun mogok pada hari keempat, bila angkot tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 adalah JJ atau jalan pada hari keempat dan MJ atau mogok pada hari keempat sama dengan pada hari sebelumnya itu JJ3 dikali MJ3 dikali dengan matriks transisinya yaitu 0,8 dikali 0,6, 0,8, 0,4, 0,2 sama dengan hasilnya pada hari sebelumnya itu 0,68 dikali 0,32 dikali transisi didapatkan hasil matriks 0,664 dan 0,336. Lalu selanjutnya seperti perhitungan sebelumnya pada hari kelima jalan dan mogoknya didapatkan 0,672 dan 0,332. Berikutnya akan semakin mengecil, di mana pada hari ke-6 didapatkan matriks 0,666 dan 0,3334. Lalu pada hari ke-7 didapatkan matriks 0,667 dan 0,333. Dan pada matriks 8 memiliki hasil yang sama. Dari hasil tersebut dapat dilihat perubahan probabilitas untuk periode selanjutnya akan makin mengecil sampai tidak tampak adanya perubahan sampai periode ke-7. Maka pemilik usaha angkot dapat menyimpulkan jika pada awal angkot berstatus jalan, maka setelah beberapa periode di masa depan probabilitas akan jalan adalah 0,667 dan probabilitas mogok adalah 0,33, di mana matriks tersebut adalah matriks steady state atau dalam kondisi stabil. Probabilitas status di masa depan jika awalnya mogok dapat dilakukan serupa, yaitu jalan mogok pada hari pertama dan mogok pada hari pertama. Kebalikannya, kalau tadi pada jalan pada matriks jalan itu 1,0, yang ini adalah 0,1. Untuk perhitungannya sama, jalan mogok 1 dikali mogok MM1 dikali dengan matriks transisi yaitu 0,1 dikali 0,6 dikali 0,8 0,4 0,2 didapatkan 0,8 0,2. Seterusnya di jalan mogok ketiga dan mogok hari ketiga didapatkan hasilnya pada hari sebelumnya yang kedua
0,8 0,2 dikali matriks transisi sehingga didapatkan hasil 0,64 dan 0,36. Selanjutnya sama, pada hari keempat dikalikan dari hari sebelumnya dan matriks transisi 0,6 0,8 0,4 0,2 didapatkan 0,672 dan 0,328. Lalu pada periode selanjutnya hari kelima didapatkan 0,656 0,334, hari ke-6 yaitu 0,669 dan 0,3331, hari ke-7 0,666 0,3334, dan hari ke-8 jalan mogok dan mogok yaitu 0,667 dan 0,333. Dan hari ke-9 sama hasilnya. Dari hasil di atas terlihat bahwa perubahan probabilitas status periode selanjutnya makin kecil sama seperti sebelumnya, tetapi mulai stabilnya saat periode ke-8. Maka pemilik usaha angkot bisa menyimpulkan jika awalnya berstatus mogok, maka setelah periode ke-8 probabilitas jalannya adalah 0,667 dan probabilitas mogoknya adalah 0,333. Dari kedua hasil tersebut, jalan mogok ataupun mogok jalan, terlihat bahwa apapun status awalnya, maka nilai probabilitas status di masa depan akan konstan, yaitu probabilitas jalan adalah 0,6667 dan probabilitas mogok adalah 0,333 atau steady state matrix. Jadi dapat disimpulkan jika kondisi steady state tercapai, maka probabilitas status periode ke-I akan sama dengan probabilitas status periode berikutnya, yaitu periode ke-1 plus 1, periode ke-I plus 1, atau dapat dituliskan sebagai jalan-jalan JJ I plus 1 sama dengan JJ I dan mogok jalan atau MJ I plus 1 dalam kurung I plus 1 sama dengan MJ dalam kurung I. Untuk contoh pengoperasian kendaraan umum, nilai probabilitas status periode I plus J adalah JJ dikali I plus 1 MJ dikali I dalam kurung I plus 1 sama dengan JJI MJI, yaitu matriks transisi 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Diketahui bahwa JJI plus MJI sama dengan 1, maka JJI sama dengan 1 dikurang MJI, sehingga JJI sama dengan 0,6 JJI plus 0,8 MJI, dan MJI sama dengan 0,4 JJ dalam kurung I dan plus 0,2 MJI. Lalu disubstitusi JJI sama dengan 1 dengan MJI, kebersamaan terakhirnya yaitu MJI sama dengan 0,4 dikali 1 kurang MJI plus 0,2 MJI. Maka MJI didapatkan 0,4 dikalikan ke dalam, yaitu 0,4 dikurang 0,4 MJI plus 0,2 MJI. Lalu ditambahkan hasilnya didapatkan 0,4. Lalu pindah ruas, yaitu 1,2 MJI sama dengan 0,4. Maka didapatkan MJI 0,4 dibagi 1,2 sama dengan 0,333. Dan JJI sama dengan 1 dikurang MJI sama dengan 1 dikurang MJI sama dengan yaitu 0,33 yaitu 0,667. Jadi seperti perhitungan sebelumnya, kita sudah mengetahui steady state-nya yaitu 0,667 dan 0,333. Artinya, jika pada awalnya angkot berstatus jalan, maka setelah beberapa periode, probabilitas jalan adalah 0,667 dan mogoknya adalah 0,333. Misalnya, jika angkot
pada perusahaan tersebut memiliki 100 kendaraan, maka tinggal dikalikan dengan probabilitasnya, di mana 0,667 dikalikan dengan 100 didapatkan 67 kendaraan, dan yang mogok didapatkan 33 kendaraan. Bila pemilik angkot tidak puas pada kondisi tersebut dan ingin meningkatkan kondisi probabilitasnya, maka pemilik angkot akan menggunakan suku cadang asli perawatan hingga dapat diperoleh matriks transisi baru. Probabilitas steady state berdasarkan matriks transisi yang baru bila awal angkot berstatus jalan adalah 0,27 dan JJ dengan 1 dikurang MJ 1 sama dengan 1 dikurang 0,27, itu 0,73. Jika pada awalnya angkot berstatus mogok, maka diperoleh hasil jalan mogok I sama dengan 0,3 dan M untuk mogok yaitu I sama dengan 0,27, dan bila ditambah akan menghasilkan 1. Jika pada awalnya angkot berstatus mogok, maka akan diperoleh hasil JMI sama dengan 0,73 dan MMI sama dengan 0,27. Dari kedua hasil di atas diperoleh hasil bahwa apapun status awalnya, maka probabilitas akan jalan adalah 0,73 dan probabilitas mogok adalah 0,27. Sehingga dengan menggunakan matriks transisi yang baru, maka jumlah angkot yang setiap hari diharapkan dapat berjalan adalah JJI dikali 100 sama dengan 0,73 dikali 100 sama dengan 73, dan yang mogok adalah MJI dikali 100 sama dengan 0,27 dikali 100 sama dengan 27. Jadi terdapat pertambahan jumlah angkot yang dapat beroperasi pada hari ini yaitu sebanyak 6 angkot per hari, dari 67 kendaraan menjadi 73 kendaraan. Dalam hal ini, manajemen perlu mempertimbangkan apakah tambahan biaya karena membeli suku cadang asli dengan kenaikan penerimaan sebagai akibat bertambahnya jumlah angkot yang jalan telah sesuai. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jadi bagaimana kita tadi mengenal untuk analisa aplikasi dengan Markov ini teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Tadi menarik tadi di itu tadi ya. Coba di halaman berapa tadi, Mbak? Coba Yang mana, Pak? Yang tadi iterasinya tadi. Bahwa dihentikan tadi, nah ini tadi ya, bisa digedein nggak sih? Tadi kok dikecilin ya? Coba saya ulang ya Pak. 0,33 tadi, di tempat saya sih jelas ya. Ini udah full belum ya? Oke. Ini tadi betul. Gitu ya. Jadi di sini ada status periode selanjutnya tadi ya. Bagaimana dicoba untuk periode status di masa depannya ya. Di sini awalnya mogok dapat dilakukan dengan cara berikut ini ya. Jadi ada sampai dia di kalau yang satu hari pertama tadi ya, mogok hari pertama, jalan hari pertama, mogok hari pertama ya, betul nggak? Ya kan? Iya. Itu kan Iya Pak, 01. Sampai kita lakukan itu ternyata nilai angkanya sama gitu ya, yang di jalan di hari ke-7 ya, mogok di 7 itu dia 0,66 sama 0,3334 ya. Nah
Nah, itu kan ketika sudah konstan, maka dapat disimpulkan bahwa probabilitas untuk yang di steady-nya itu di situ ya, 0,667 dan yang mogoknya 0,333 ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini memang probabilitas. Jadi untuk mengetahui ini kita harus hitung dengan cara ini. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman yang lain? Coba sebelumnya. Dan selalu harus sama dengan 1 ya untuk ininya ya. Nah, teman-teman boleh juga untuk mungkin mengganti variabel matriksnya, misalnya coba yang atas tadi misalnya. Nah, mungkin bisa di trial lagi tuh paling atas ya. Soalnya. Nah, ini mungkin boleh juga ya. Tapi selalu ya antara jalan dengan mogok itu harus nilainya variabelnya 1 ya. Betul nggak teman-teman? Iya kan? Paham ya? Ya kan 0,4, 0,6, 0,4 kan? Bener nggak? Mogok juga sama 0,8, 0,2 variabelnya, perubahannya. Oke, untuk perkaliannya udah cukup jelas tadi, coba di next lagi. Perkaliannya udah cukup jelas tadi perkaliannya, teman-teman. Untuk mendapatkan perkaliannya udah cukup jelas ya. Jadi 0, itu 10 nya berarti kan dia baris ya. Ya, betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Vektor baris. 0,6 kali 1 ditambah dengan 0,8 kali 0 kan? Paham ya teman-teman ya? Perkaliannya ada pertanyaan nggak? 0,6 kali 1 berarti 0,6 ya, ditambah 0,8 kali 0 ya. Terus 0,4 kali 1, 0,4, terus 0,2 kali 0 ya. 0,2 kali 0. Ya, 0,2 kali 0 kan. 0,4 kali 1, 0,4 ditambah 0,2 kali 0 kan. Ya, perkaliannya seperti itu. Tinggal nanti teori kemungkinannya aja. Betul kan? Ya. Jadi jalan di jalan status di hari pertama, status di hari pertama berarti dia di situ JJ1 terus mogok jalan 1 ya. Mogok jalan 1, bener kan? JJ, bener nggak? Iya, Pak, hari ke-1. Hari ke-1. Terus yang kedua JJ2, MJ2 kan gitu ya. Terus kemudian sampai di MJJ3, JJ4 gitu ya maksudnya ya. Nanti kita lihat kan, bener nggak? Terus next iterasinya sampai di mana gitu, kemungkinan. Ya itu ya tadi ya, probabilitas status periodenya tadi ya. J8 ya kan dihentikan sama kan dengan J7 kan. Betul ya? Paham ya? Paham nggak teman-teman? Cukup ya. Nah dari mana? Ya dari soalnya kan teori kemungkinannya kan dari soalnya tadi kan, benar nggak? Nanti kita mau melihat untuk yang dia akan datangnya, ya kan, periode hari keberapa yang dia memiliki steady tadi ya, stabil tadi ya. Nah ini mungkin boleh dikotak-katik nih ya, maksudnya cara perhitungannya bisa dengan merubah tadi untuk yang kondisi di awalnya tadi yang 0,8, 0,2 untuk yang mogoknya, terus kemudian yang jalannya di 0,6, 0,4 gitu ya, bisa. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Yang lain gimana? Pak, maaf, boleh dijelasin ulang nggak, Pak? Itu perhitungannya bisa sampai JJ8 sama MJ8 itu ditentuinnya dari mana, Pak?
Ya itu kan kita kan melakukan trial kan tadi kan, sampai kita mendapatkan yang steady-nya kan, bener nggak? Kita coba itu. Jadi trial and error-nya, bener nggak? Kita coba sampai dia nilai hasil daripada apa namanya untuk matriks kita itu konstan, betul kan? Mas siapa tadi? Muhammad siapa? Betul nggak? Ya Pak, dicoba sampai dapat kondisi steady. Iya, dicoba sampai dia masuk di steady state-nya kan, maksudnya di kondisi stabilnya kan, gitu loh. Bisa aja dia di kondisi 7 udah stabil dia, ya kan? Kalau dilihat di sini sebenarnya kondisi 7 hari ke-7 udah stabil ya. Ya, Mas ya. Coba cuma beda Koma doang kan? Iya, Pak. Ya paling ini pasti di belakang 5 desimal, 6 desimal mungkin ya. Yang bedanya paling. Nah, jadi kita mendapatkan kondisi steady-nya itu, Mbak Ribda, apa Salsabila ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi nanti kita dengan kita mencoba kondisi yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan kondisi yang ini. Boleh aja cari yang J9 juga boleh. Yang itu juga sampai J9 kan. Yang satu lagi kan. Ya kan? Ya kan? Nah, ini J9. Yang tadi itu bedanya apa Mas? Yang tadi itu dia jalan, ya kan? Ya kan? Coba nih kondisi probabilitas status yang pertama tadi apa? 10. Jalan. Coba 10. Coba 10 yang awal. 10 coba ya, tadi awal tadi. Nah 10 ya itu tadi yang tadi. 10 kondisi awal ingat status jalan atau mogok di hari pertama. Jadi yang pertama probabilitas yang pertama tadi apa asumsinya? Yang pertama jalan berarti yang mogoknya 0 kan, bener nggak? Betul kan? Kondisi yang pertama dimisalkan kan? Iya Pak, matriks probabilitasnya 10 kan untuk yang asumsi berarti yang jalannya 1 kan, yang mogoknya 0 kan? Iya. Nah terus yang kedua, kondisi yang kedua kita misalkan lagi dia yang jalannya 0, mogoknya yang ada 1 kan? Betul nggak? Kemungkinan cuma itu doang kan, bener nggak? Betul nggak sih? Kemungkinannya kan cuma itu doang kan? Antara mogok atau jalan itu. Iya betul. Ya kan? Jadi yang pertama statusnya mogok, jalan yang untuk ini mogok 0 kan? Nah satu lagi dia yang jalannya 0, mogoknya 1. Nah nanti tergantung dari itu tadi apa namanya matriks yang awalnya tadi ya, di awalnya itu ya matriksnya. Nah itu juga sama ya. Jadi apa namanya seperti kayak pohon tadi ya. Jadi kita dapatkan yang pertama untuk J2 MJ2 ya kan, bener nggak? MJ1 bener kan? Itu kan dapat 0,6 0,4 kan. Terus nanti dia 0,06 0,4 nya nanti jadi pengali lagi kan, bener nggak? Terus berikutnya juga sama begitu kan, betul nggak teman-teman? Paham ya? Jadi di situ untuk J3 JJ3 MJ3 itu berarti perkalian antara JJ2 MJ2 dikali dengan matriks awalnya kan, betul nggak? Gitu ya, kayak pohon tadi tuh, ya kan? Paham nggak teman-teman? Paham Pak. Jadi 0,4 0,6 0,4 kan. Terus nanti untuk yang JJ3 JJ4 berarti JJ2 kalau di JJ4 MJ4 berarti dia JJ3 MJ3 kan. Coba next lagi kita aturannya next. Nah bener nggak ya kan? JJ4 berarti JJ3 MJ3 ya kan.
Berarti dia kan nilainya tadi kan 0,8 dan 0,32 tuh. Bener nggak? Berikutnya juga sama tuh. Untuk JJ5 berarti dia JJ5 berarti JJ4 MJ4. Bener nggak? Berarti di situ 0,664 0,336 dikali dengan matriks 0,6 0,4 0,8 0,2. Bener nggak? Betul ya, gitu ya caranya ya teman-teman ya. Jadi dibilang di sini hasil tersebut lihat bahwa perubahan probabilitas status untuk periode selanjutnya makin kecil. Artinya tidak ada perubahan ya. Mungkin dia 6 desimal, 7 desimal sampai akhir tidak tampak adanya perubahan tercapai mulai periode yang ke-7 tadi ya. Sehingga disimpulkan bahwa periode masa depan probabilitas akan jalan adalah 0,067 dan mogok 0,333. Paham ya teman-teman ya? Cara perkaliannya dulu ya. Nanti bisa dirubah-rubah. Misalkan contohnya nih, mungkin boleh nih dikerjakan nih misalnya. Coba yang awalnya coba Mas, coba. Saya buat refreshment aja, mungkin lagi masih ingat nih. Misalkan dia untuk angkot beroperasinya, di sini ada periode untuk state-nya untuk harinya. Untuk hari ini ya, state hari ini jalan misalnya, mogok. Misalkan dirubah misalnya dia 0,7. Coba bisa dikerjakan enggak? Berapa sih variabel itu? Jalannya 0,7, mogoknya 0,3. Terus kemudian yang untuk mogoknya 0,4 dan itunya 0,6. Misalnya. Kira-kira perubahan dari status state ke state yang lainnya bagaimana? Bisa nggak kita kerjakan? Mumpung masih ingat nih, jadi enak nih. Bisa nggak teman-teman? Kan sebentar nih. Coba dikerjakan, masih ada waktu. Bisa? Mbak Triana? Yang lain? Soalnya jelas ya? Pak, mungkin contoh perhitungannya boleh dikirim nggak Pak? Boleh, boleh. Ini saya ada sih. Nggak apa-apa saya share teman-teman ya. Teman-teman boleh saya share ya. Saya udah dikirimin kok. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Buat refreshment. Karena ini yang paling ini juga. Paling apa namanya. Bentar ya. Tugasnya rapi semua ya teman-teman ya. Saya senang juga nih lihatnya. Ikut di kelompok 1 ya. Ini saya kirim untuk modulnya. Oke, boleh. Ini lebih detail ya, reviewnya di PDF ya. Silahkan. Berarti ya Pak, lanjut ke kelompok 2 Pak. Kelompok 2 ada? Oke, baik. Oke, ditutup dulu boleh. Yang nanti itu nanti coba dibantu dikerjakan ya. Kalau memang ini ya. Supaya nanti malam ini biar enggak apa lupa gitu loh. Kadang kan kalau udah ini lupa. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih luar biasa Mas Aditya dan tim ya. Saya cukup puas nih. Maksudnya untuk memahami ini. Saya harapkan seperti ini sebenarnya. Jadi teman-teman juga bisa secara kelompok bisa diskusi ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam nih.